The greatest striker katanya. Oh iya kak, Inzaghi kak guys. Aku baru tahu bro. The greatest striker itu Inzaghi guys namanya guys. Pipo katanya. Oh Pipo kak HP kak guys. Ada kosong boleh, ada kosong habis ini Kak Nera. Kak netral ya namanya ya, beda guys. Boleh Kak netral kalau mau ikutan boleh habis ini. Kak netral boleh kalau mau ikutan boleh. Kak netral abis ini ikutan bro. Siap-siap kalian. Abis ini kosongnya masih ada siji loro telu papat 5 mau ikutan bisa kakak Neira. Punya World Cup. Yang penting punya Piala Arab. Emas karatnya 30 graman katanya. Buset. Ini bisa ngomong Jowo. Jelek kah. World Cup cuman emas karat 20-an katanya. Buset guys. Piro tadi 5 siji loro telu papat 5 gak sih guys? 5 gak sih guys? Nah itu ya. Tenang guys, bisa guys aku guys. Bokabe katanya boleh, Bokabe. Oi, 5 ya. Kan netral di sini ada 5 slot teman-teman. Ini buat gratisan or kan netral pengen bawa tim ini. Astaga, Bocil Dodo sama Messi menyerang katanya. Iya, jangan berantem gak sih guys? Mereka kedua sama-sama bagus kok guys. Yang nggak bagus cuman itu doang kok guys. Cuman Lord itu guys. Lord Karius ya. Perjuangannya lebih susah World Cup katanya. Aku mau cari orang, boleh. Mau cari orang di sini kah? Guys, Kak Nera mau ngasih gratisan kah? Loh, wah ini sih auto dikepung ini guys. Auto dikepung sama bocil-bocil gratisan kah? Kak, aku kak, bayarin aku kak, please. Boleh kak aku main kak, gratis kak. Oke, kita langsung aja welcome to Land of Dawn. Ada pertarungan antara pasukan dari tim biru dan melawan pasukan dari tim merah The Kenshin. Mencoba memakai badang, mencoba untuk berada di bagian tengah, mencoba untuk menunggu di saat Akeo kini juga berada di bagian bawah, mencoba memberikan beberapa tembakan untuk langsung memberikan platingan. Dan Zura kini akankah terancam dengan memakai hero Nathan. Dan kita lihat juga di area tengah ada Sivula yang kini mencoba untuk memakai hero Lunox ya. Hero yang sering banget dipakai oleh seorang Sivula. Cuman tadi dalam fase yang kurang baik dia harus kalah dan kini akan mencoba untuk membalas ya. Meskipun lawannya juga ternyata adalah seorang Almighty guys. Tawarin ke timku. Oh timnya oke. Gue pikir langsung ngasih gratisan lagi guys. Jalan serangan kini bakal terbuka. Jack dalam bahaya. First blow akan dilakukan. Vince gagal untuk bisa memberikan sebuah last hit. Nah cuman ada kita lihat pertarungan juga di bagian bawah untuk kali ini dengan beberapa tembakan. Mencoba untuk kirimkan shieldnya. Bakar pelan untuk mencoba dihilangkan. Di saat sebuah first blow malah berhasil terbuka. Dan Vince yang tadi berhasil membuka sebuah point kill pertama di bagian top lane dengan perlahan mencoba untuk membawa beberapa platingan. Tapi turret di bagian bawah pun juga kini perlahan akan dihancurkan dengan Zora yang juga mencoba untuk nekat bermain, memberikan pressure juga ke arah serang Akeo. Tapi dengan masuknya seorang Skyrio ya, ini bisa menjadi masalah penting karena Skyrio udah punya kesempatan untuk bisa membuka satu buah shadow kill-nya. Belum ada pick out lagi yang terjadi, namun Jack harus berhati-hati. Sudah berhasil ditumbangkan sebanyak satu kali ya. Dan mungkin akan terkena beberapa serangan tambahan lain yang akan dilakukan oleh seorang Vince. Bisa inisiasi pun terjadi. Skyrio pun kini mulai masuk, menekan dengan bantuan sebuah barrier juga tadi sempat terbuka. Satu shadow kill-nya nggak berhasil membuat serang Y pun selamat. Namun juga ada sebuah kesiapan dengan Violet Recruitment yang tadi sempat serang Vince lakukan, mencoba menyambar seorang Tureman yang ternyata gagal untuk bisa diselamatkan dan harus kini ditumbangkan bersama dengan seorang Kenshin ya. Wah, sama-sama harus kehilangan pemain, tapi Vince malah mendapatkan space di mana dirinya bisa melakukan sebuah double kill guys. Apakah itu jadi sesuatu yang baik untuk pasukan dari teman-teman tim biru ya? Mengingat kali ini mereka harus juga disamakan dari segi point kill-nya. Teman-teman dari tim merah nggak akan ngasih mudah juga untuk bisa membuat pasukan dari tim biru ya
memperbaiki dari segi gol, tapi dengan pertaruhan yang ada kita lihat dari seorang Ake pun malah berhasil memenangkan sebuah PU Station, memenangkan dengan bantuan sebuah tembakan ya yang begitu cepat, attack speed yang begitu akurat, membuat masalah penting buat pasukan dari teman-teman tim biru yang juga kini harus mencoba untuk bersiap juga bahwa turtle di bagian atas pun udah mulai muncul ya. Tahap pertama yang kini akan berhasil diambil, setup mulai juga terjadi. Masuknya seorang Toriman kini akankah bisa membawa masalah, tapi serang Vince pun juga harus terkena sebuah point kill. Jack berhasil untuk melakukan sebuah balas dendam ya, dengan pick up pertama yang berhasil didapetin, dan kini masih ada beberapa serangan tambahan. Vince kira bisa terbuka, membuat seorang Toriman pun harus bonyok dan gagal untuk bisa kabur di saat sebuah Netherland digunakan oleh seorang Almighty. Mencoba untuk kabur tapi posisinya nggak cukup baik sehingga harus disambar lagi oleh seorang Skyria yang kini malah berhasil juga membuka sebuah double kill. Lihat pengambilan ke arah sebuah turtle pun juga kini sedang diambil. Apakah akan berhasil didapatkan dengan mudah oleh pasukan dari tim merah? Retribution berhasil sepertinya tanpa dilakukan, dan ini bakal ngebuat ya, mungkin pressure tambahan bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim merah dengan mencoba untuk mengambil beberapa buff dari teman-teman tim biru ya. Karena retrinya masih ada guys, bisa cepat banget kalau misalnya pengen ngeciduk sebuah buff dari pasukan tim lawannya guys. Cuman kalau kita lihat di area bawah juga Zura kini mulai dapat tekanan, mencoba untuk bertahan. Bisa ada seorang Toriman yang kini sedang mencoba untuk membuka sebuah vision, tapi harus malah terkena beberapa tembakan. Hampir saja terkena sebuah eliminasi, tapi datangnya seorang Skyrio bisa menjadi masalah. Sifula yang berhasil memberikan balas hit dengan serang yang juga kini harus mencoba untuk mementingkan seorang Almighty untuk bisa diselamatkan. Namun Zura pun juga harus terkena pukulan. Pukulan salam dari Bijaya yang kembali menyambar harus malah membuat seorang Zura pun kini berhasil dihentikan, dan sebuah shadow kill berhasil untuk memberikan bantuan lebih, memudahkan point kill untuk bisa dimanfaatkan lagi oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Belum lagi dengan sebuah mega kill yang juga berhasil untuk mereka lakukan. Vince pun juga kini seperti dalam masa karena harus juga terkena satu buah killing spree. Lihat permainan yang begitu baik terjadi dari pasukan tim merah di game kali ini, berhasil meratakan dan memporak-rondakan ya defense dari pasukan tim biru ya. Guys, apakah masih bisa comeback teman-teman? Menurut kalian skema apa guys yang harus dilakukan oleh teman-teman dari tim biru buat bisa dapetin comeback nih guys? Siapakah yang bisa memanfaatkan momen untuk pasukan dari tim biru melakukan sebuah comebacknya ya? Apakah Vince dengan momentum Violet Recruitment bisa ngebawa 3 bahkan 4 orang member mungkin terkena satu buah efek sisinya? Cuman kini dengan ada gigitan juga membuat Jack pun dalam masalah. Sebuah Imperial Justice sepertinya gagal untuk bisa membuat dirinya pun melakukan sebuah pick off ya. Karsang Toriman, Sifula masih menunggu, mencari ancang-ancang, mencari kesempatan juga untuk bisa menghancurkan turret, tapi sebuah rook tambahan Akeo gagal untuk bisa tertarik, dan kini masih menjadi pemain yang juga cukup kuat. Belum sama sekali terkena sebuah panis ya. Bakal mencoba untuk kini mendapatkan turret langsung di area bottom lane. Dengan kesiapan yang juga harus bisa dilakukan oleh pasukan dari tim merah untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle, lebih bakal nunggu kayaknya teman-teman dari tim biru. Mereka dengan kehilangan cukup banyak point kill dan juga goldnya cukup banyak dikoleksi oleh teman-teman dari tim merah, dan gapnya ini juga mulai terasa ya. Mereka kayaknya nggak akan mencoba untuk memasakkan dari segi pertarungan, dan lebih mencoba untuk merelakan ya sesuatu yang memang nggak semestinya mereka dapatkan. Waduh, sama seperti hubungan ya, mencoba untuk mengikhlaskan bahwa dia ternyata milik dari orang lain. Dan Fishcrack berhasil mengenai seorang Toriman, membuat ancaman. Kita lihat seorang Toriman pun harus terkena sambaran dengan satu buah monster kill. Lihat seorang Zura pun harus mencoba untuk kabur, tapi turretnya gak akan direlakan untuk sepertinya bisa dihancurkan. Meskipun ternyata kenyataan cukup pahit untuk bisa dirasakan ya, karena Akeo malah berhasil untuk malah menghancurkan ya turret di bagian bawah, mendapatkan sebuah objektif gaming ya untuk pasukan dari tim merah. Ini bakal ngebuat inner turret di bagian dalam lainnya juga akankah berhasil ya dikunci oleh teman-teman dari tim merah di gamenya kali ini. Mulai ada peningkatan lagi, dan ini ngebuat pasukan dari tim merah semakin kuat ya. Dan bagaimana caranya buat teman-teman dari tim biru buat bisa melakukan sebuah defense yang lebih baik ya. Dan ada sebuah tempat di mana mereka bisa melakukan sebuah counter dengan penungguan yang harus terjadi, dan mencoba untuk lebih tenang. Tas dilakukan, mencoba untuk meningkatkan sepertinya kepercayaan diri agar bisa ya lebih semangat dalam melakukan sebuah epic comeback nih ya. Wah, ini epic comeback yang mungkin akan mereka incar ya. Cuman dengan teman-teman dari tim merah yang kini mulai mencoba untuk memberikan setup lagi, mereka kayaknya juga nggak akan
mau ngasih dengan mudah Lordnya untuk bisa diambil dengan serangan dari serang Skyrio yang kini mulai mencoba untuk mengenai ke arah beberapa member dari pasukan tim biru. Sebuah entropi terbuka mencoba untuk melakukan sebuah minimalisir. Namun serang Kenshin pun juga harus malah menjadi opsi pertama. Dengan tembakan juga masih dilakukan oleh serang Zura. Apakah berhasil untuk bisa membuka sebuah sumbangan? Namun serang Sivolo pun mencari pemain yang juga sulit dihentikan. Menyambar Zura dengan the power of brilliance. Bahkan double kill pun juga berhasil untuk didapatkan. Meskipun akhirnya nggak berhasil pulang karena terlalu jauh posisi. Nggak ada pemain yang berhasil untuk bisa mendekat. Namun turret di bagian tengah pun juga berhasil diambil. Sehingga objektif tambahan pun kini berhasil dikunci lagi untuk pasukan dari tim merah. Bahkan sebuah purple buff akan sepertinya mencoba untuk diambil di tangan dari seorang Skyrio ya. Dengan purple yang juga udah berhasil diambil, ini perbedaan level mulai juga terjadi ya, gapnya ini lumayan besar juga. YY masih di level 9 dan Skyrio udah berhasil di level 12 guys. 3 level lebih gacor ya. Dan ini tentunya akan menjadi warning buat teman-teman dari tim biru yang juga harus mendapatkan sebuah suppress lagi. Zura gak berhasil untuk selamat. Rose Gold Meteor menjadi item lainnya. Diamankan oleh Skyrio yang kini juga berhasil untuk mengamankan langsung sebuah purple di sana. Mencoba untuk juga kini mendapatkan satu buah res buff. Yara top lane dengan kini pasukan dari tim biru yang sedang menunggu mencari kesempatan untuk bisa membuka war lainnya. Kita dengan Toriman yang kini sedang bersiap. Aruka akan jadi pilihan, namun Lordnya ini udah mulai muncul dan akan jadi tentunya sebuah kesempatan ya yang harusnya nggak disia-siakin sih sama teman-teman dari tim merah guys. Lord akan berhasil diambil sama seperti dirimu yang mencoba untuk mengambil hatinya ya. Kenshin sedang menunggu lagi, mencoba untuk melihat keberadaan sang Toriman yang mungkin bisa menjadi salah satu aktor bencana ya untuk bisa membuat pasukan dari tim lawan mengambil ke arah Lordnya. Cuma di bagian bawah kita harus juga lihat Bos Rakyo pun kini dalam masalah. Terkena gengkingan kah? Namun pancingan yang kini berhasil terjadi menggunakan serangan untuk bisa mendekat. Namun Akeo terkena sebuah Philitrick yang ternyata malah berhasil untuk dihindari dan membuat kejutan terjadi. Beberapa serangan harus membuat poin kill tambahan pun didapatkan dan Cik bahkan berhasil membuka kesempatan agar bisa membuka sebuah double kill di depan. Luar biasa dari segi team fight-nya. Pasukan dari tim merah bakal kini juga mencoba menyambar sebuah barrier. Toriman gak berhasil pulang dan sebuah turret pun dihancurkan di area tengah. Membuat objektif gaming pun berhasil dimanfaatkan lagi oleh pasukan dari tim merah ya. Bang Zika masih ada, Bang Grizzly slotnya di sini. Bang Z masih ada satu. Mau ikutan main kah? Guys, by the way, Baswe tadi yang namanya Mario siapa guys? Yang tadi ngedonate pakai namanya Mario siapa ya guys? Wah, aku nggak tahu ya guys. Sumpah guys, masih belum terpecahkan ya. Abisnya ada Friga bang. Abis ini kemungkinan ya. Satu bar hook berhasil untuk membuat pasukan dari tim merah dipukul mundur. Dengan Kenshin harus malah tumbang duluan. Dan kita lihat apakah ini bakal memancing pasukan dari tim merah yang lain untuk bisa datang secara perlahan. Dengan Toriman yang juga masih terkena tembakan. Targeting dilakukan oleh seorang Almighty yang memang gak memiliki darah yang cukup full menjadi target pertama. Setelah itu ada seorang Toriman yang juga harus terkena eliminasi. Dan turret di bagian bawah juga akan berhasil didapatkan di saat Lordnya tadi udah harus ditumbangkan duluan. Dan turret di bagian tengah berhasil dikunci. Jack membawa objektif lain dengan masuk yang serang Almighty yang kini masih dengan memiliki sebuah Nether Lamp. Apakah berhasil memasakkan dirinya untuk bisa berhasil kabur, tapi malah membuat serang Akiko malah berhasil ngegas dengan 2 poin kill yang berhasil didapatin langsung. Dan kini apakah berhasil mengunci sebuah triple kill di bagian depan sana? Ikut katanya boleh Grizzly. Dengan si Volen juga berhasil membuka sebuah double kill. Dan ini menjadi sebuah tempat di mana seorang Zura akankah jadi pemain terakhir yang harus tertumbangkan dan wipe out. Mungkin bisa terjadi dengan menunggu Wevinionnya untuk bisa menghancurkan base-nya langsung. Merah mengambil kemenangannya dan harus membuat biru pun dikalahkan. Game kedua yang berhasil teman-teman dari tim merah pun ternyata dapatkan. Buset guys, terbantai-bantai kah guys? Ini definisi terbantai-bantai kah teman-teman? Coklat terjadi ke arah sang Toriman dengan 4 silver ya. Dari Wae, Vince, Zura dan juga Almighty ya. Durasi pertandingan 11 menit 59 detik dengan 8 poin kill aja. Berbeda jauh dengan teman-teman dari tim biru yang malah berhasil mengumpulkan 27 poin kill. Dengan 3 pemain yang berhasil mendapatkan emas. Tentunya Akeo yang juga berhasil juga mengunci ya
sebuah MVP di gamenya kali ini, karena emang ngasih pressure banget sih buat Zura sih. Kita biasanya tahu bahwa Zura kalau di God Laner gacor banget guys, tapi kali ini benar-benar dihentikan banget dengan attack speed dari seorang Akio ya. Soalnya bisa satu arah dan damage-nya juga kuat banget sih guys. Pelan-pelan mencoba untuk nipisin sehingga Zura tadi kayaknya di area early. Kalau juga mekanik ya. Akio kita masukin ke gold lane ya. Cuman Akio ini nggak akan terhitung karena yang gold lane-nya udah ada guys. Oke. Yang masih kosong mid laner, XP, jungler sama Roam ya teman-teman ya. Oke. Dengan 2 mas lain, Scario juga menunjukkan bahwa wajah baru dari CAT ya. Dia bisa untuk penuhin ekspektasi ya. Permainannya luar biasa banget. Hayabusanya belum ditumbangin sama sekali guys. Poin asisnya juga cukup banyak. Dengan Sivula yang juga siap membantu jika ada pertarungan yang ingin dipaksakan ya. The power of brilliance memang juga jadi kadang sebuah masalah ya. Jika ada pemain-pemain dari pasukan Tiberi yang udah mulai sekarat, Sivula kadang berhasil untuk memberikan eksekusi. Meskipun juga kadang Sivula ini juga nggak bisa kabur guys, karena kena gankingan ya. Saya sih juga kalian bisa cek aja dan kita akan coba masuk ke game yang ketiga guys. Let's go.